di podcast OAPSI. Orang asli Papua punya cerita. Tentunya di YouTube channel saya, Tirza Bonyadoni. Di podcast ini kita akan bahas seputar dengan isu viral, edukasi, dan sejarah kehidupan yang terkait dengan orang asli Papua. Karena saya percaya banyak cerita yang bisa kita gaungkan dan juga kita kenalkan kepada seluruh rakyat di Indonesia, kalau perlu sampai ke luar negeri. Dan ini juga ya merupakan episode keempat kita. Tidak terasa ya, kita sudah menjalani episode dari 1, 2, 3, dan sekarang yang keempat. Dan saya yakin ini bukan episode yang kaleng-kaleng. Tentunya ada narasumber yang siap sekali berbagi kepada kita di hari ini. Hari ini ada perempuan Papua, hebat sekali dia dengan lingkup berbisnis ya. Dia mampu untuk menjalankan usahanya. Dari usaha kecil, mungkin sekarang sudah mulai terkenal di tanah Papua. Dan mengingat juga ya, di era seperti ini banyak sekali ya perempuan yang sudah mulai maju ke depan. Dan untuk itu sudah ada Kakak Patricia Mokai. By the way, saya nama Patricia Mokai. Saya salah satu perempuan Papua yang bergerak di bidang entrepreneurship. Saya saat ini sedang merintis usaha saya di bidang fashion. Alasan saya sebenarnya saya ingin sekali orang-orang melewati masa-masa mereka untuk mencintai diri mereka. Karena saya sudah melewati itu, saya sudah berdamai dengan sapu diri untuk mencintai sapu diri sendiri. Dengan apapun saya punya bentuk tubuh, saya punya rambut, saya punya kulit, dan apa yang orang katakan tentang saya sudah berdamai dengan hal itu. Halo Tirsa. Kayaknya agak ini ya, tertekan ya. Tidak juga sih. Oke Kak, halo. Apa kabar Tirsa? Puji Tuhan saya baik, Kakak. Puji Tuhan baik Tirsa. Puji Tuhan baik sekali. Nah, luar biasa sekali ya, karena saya bisa ketemu Kakak. Kayaknya ini bukan kali pertama ya Kakak? Iya betul. Tapi untuk bisa punya podcast baru pertama Kakak. Iya baru pertama. Dan tentunya juga ya Kakak Patris ini pasti akan berbagi sedikit seperti yang tadi Tirza bilang. Kakak ini kan menekuni dunia bisnis dan pasti teman-teman di sini ingin tahu Kakak sudah dari kapan dan lain sebagainya. Tapi kita ingin tahu keseharian kesibukannya sebelum kita masuk lebih jauh lagi seperti apa. Silakan. Kalau keseharian sebenarnya jadi istri toh Tirsa kan sudah menikah, sudah berkeluarga, punya satu suami. Satu saja cukup ya? Iya masih cukup. Jangan tambah lagi. Jangan tambah lagi. Lanjut Kakak. Jadi keseharian tuh sebagai istri, terus sekarang kan punya bisnis, jadi apa sih urus bisnis kayak gitu. Berarti istilahnya kayak selain jadi ibu rumah tangga, Kakak ini juga aktif untuk berbisnis. Iya. Selain juga menolong suami mungkin, dan pastinya juga ya sebagai seorang istri pasti ada tanggung jawab berbeda lah yang mungkin tidak hanya bisa fokus ke bisnis saja. Tapi Kakak benar-benar suka bisnis ya atau bagaimana? Iya sebenarnya suka dari SMA. Jadi waktu SMA tuh sebenarnya saya lulus salah satu beasiswa namanya apa sih nama bukan mata kuliah jurusannya itu agribisnis. Tapi waktu itu karena bapak bilang masih terlalu muda sekali untuk jauh dari orang tua, masih baru SMA, terus kalau keluar kan terlalu jauh, ya sudah sekolah di sini saja kayak gitu. Jadi ya sudah, dari situ ternyata baru kesampaiannya buat running bisnis tuh di tahun 2019 ke tahun 2020 kayak gitu. Berarti istilahnya kalau dari 2020 itu masa aktifnya atau bagaimana? Iya masih kayak cari pencerahan apa nih, mau mulai dari mana, bisnisnya apa, yang cocoknya yang mana, kira-kira pasar maunya seperti apa kayak gitu. Oh jadi istilahnya kayak Kakak dari SMA nih sebenarnya sudah suka ya? Iya sudah ada minat ya dari saat itu ya? Iya benar. Kira-kira waktu di masa SMA tuh kan jarang sekali ya anak-anak SMA tuh berpikir untuk masuk ke dunia bisnis ya. Betul. Itu sangat jarang, bukannya apa, pasti orang maunya yang serba instan ya. Betul. Di masa itu juga pasti. Di masa sekarang juga ya. Benar. Dan tentunya juga ya di masa itu apa sih yang bikin Kakak jadi menarik ya untuk pikir oh ini saya mau lihat bagian bisnis ini. Sebenarnya karena saya punya mama itu kan orang Sulawesi, bapak yang orang Sentani, dan mama dari mama berarti oma tuh merantau tinggal dengan kita, jaga kita dari kecil-kecil. Jadi oma ini suka bikin kue. Nah kue-kue itu tuh sering dititipkan tuh kayak dulu tuh di Sumber Makmur, terus ada beberapa toko-toko dulu di Sejahtera, yang ada di Jayapura, kayak gitu. Jadi kayak ada beberapa jenis kue tuh. Jadi saya pernah ikut-ikut antar-antar kue itu pagi-pagi dengan saya punya opa waktu itu almarhum.
Jadi karena saya lihat setiap minggu tuh dong suka hitung-hitung di nota, kayak angka-angka gitu, terus kayak lihat real money tuh, wih kayaknya enak nih, kayaknya kalau jualan kue aja juga tuh bisa kaya raya nih. Istilahnya kayak sudah ada pemasukannya, di masa itu kan jadi uang jajan lah kayak Iya, gitu. betul. Jadi tuh kayak memacu saya kayak kayaknya lebih enak setiap minggu pegang uang kayak gitu. Tahu tuh kan anak kecil kan pasti pikirnya aduh Uang, enak ya. uang. Ada uang jajan. Ada uang jajan kayak gitu. Jadi ya menurut saya ya sudah kayaknya kayak berbisnis tuh asik deh gitu. Kayak cuma jalan, bisa kayak antar kue, terus akhirnya dari proses itu kayak kita bisa dapat duit. Itu kayak mudah di dalam punya kepala. Wow. Saat itu Di ya. saat itu ya. Di saat Tapi itu. ya itu ya luar biasanya karena kakak tuh di masa seperti itu sudah belajar untuk bantu orang tua ya, katakan oma, untuk bisa melihat bahwa oh ada peluang bisnis yang bisa jadi ketemu punya pemasukan. Iya. Minta-minta lagi kepada orang tua ya. Mungkin minta tapi ya ketemu jadinya tahu bahwa cari uang itu tidak semudah itu. Iya, betul. Iya ya. Dan tentunya ya itu waktu di masa SMA ternyata memang ada kisah ya di balik itu, ngantar kue kiri kanan, bantu oma. Itu yang tidak terlintas banyak buat kita punya anak-anak muda Papua. Iya, betul. Karena kan gengsi. Iya, benar. Lebih baik kita minta ke mama dan bapak daripada kita keliling. Iya, betul. Dan ini sangat menarik ya karena dari kakak Patricia sendiri menyadari bahwa ada peluang bisnis dan membawa kakak di tahun 2020 untuk coba-coba. Iya, betul. Kira-kira di tahun itu apa yang kakak coba gitu loh? Waktu itu kan saya masih kuliah di Jogja, terus di sana kan kalau ketong tahu kan di sana batik banyak apa segala macam lah. Terus permasalahan sapu tubuh yang big size dan lain-lainnya. Dan akhirnya saya ke penjahit terus saya coba bikin baju buat saya diri sendiri. Ternyata bagus. Bikin sih maksudnya ternyata itu menjawab saya punya keresahan tanpa saya harus pergi beli ke toko yang maksudnya dengan harga yang mahal tapi dengan harga yang terjangkau saya bisa pakai pakaian yang baik maksudnya yang sesuai saya punya bentuk tubuh kayak gitu. Wih keren, artinya waktu kakak di Jogja ini kakak tidak hanya kuliah saja ya, istilahnya kayak juga melihat ada peluang di situ. Dan dari peluang itu kakak melihat bahwa oh coba kita melihat barang ini kak, mungkin cocok kak. Tapi keren, jadi istilahnya kayak dari 2020 sampai dengan sekarang itu ya. Tapi tahan dulu karena tidak semua perempuan itu gampang ya kakak. Betul. Kalau Tidak cerita semua gampang, Tirsa. kalau cerita gampang. Tapi waktu menjalaninya pasti ada kesulitan. Pasti. Semua orang pasti menjalani sesuatu mulai dari nol tuh pasti sulit. Luar biasa. Tapi kira-kira kakak kalau lulus kuliah berarti tahun berapa? 2012. 2012 masuk 2016, sorry. 2016 ya. 2016 lulus kuliah, terus otomatis balik ke Papua atau masih lama lagi di Jogja kayak tadi? Saya ingat cerita adalah saya S1 di Uncen, terus saya S1-nya di Jogja, terus saya S2-nya sebenarnya di Jogja, baru saya bisa. Jadi S1 di Uncen, terus yang kedua nih langsung di Jogja begitu? Iya, betul. Walah, pantas, keren banget jadi pembisnis sekarang. Artinya juga berarti di S2-nya tuh yang bisnis itu? Tidak, S2-nya masih tetap sama dengan jurusan yang sebelumnya, linear sebenarnya. Jadi kayak aneh ya sebenarnya tidak sesuai jurusan. Tidak apa kakak, berarti sebenarnya sejalan tuh dan kakak punya ini atau kakak rasa bahwasannya itu cuma untuk cari gelar saja atau harusnya kakak ambil bisnis dari dulu? Sebenarnya bukan soal sejalan dan tidak sejalan sih, sebenarnya tuh kayak lebih ke mimpinya terjawabnya tuh setelah itu. Jadi kayak sekolah S1 S2 itu ternyata itu bagian pengalaman yang tidak bisa saya skip untuk menopang saya punya yang hari ini saya jalani kayak gitu. Jadi semua tuh punya, maksudnya itu semua rencana Tuhan kayak gitu. Tidak bisa tong bilang itu sejalan atau tidak toh, tapi karena itu memang proses yang memang Tuhan buat untuk bentuk ketong untuk ada di hari ini kayak gitu. Itu juga tetap ilmu yang jadi dasar biar hari ini tuh bisa bangun bisnis juga tuh dari situ. Wow, keren sekali ya dari S1 S2 meskipun ya tidak sejalan sedikit ya, tapi memang itu seperti yang tadi kalau ya kehendak Tuhan pasti apa sih celahnya pasti ada lah begitu. Dan tentunya ya kakak Patri sendiri meskipun dengan background yang mungkin latar belakangnya tidak ya menuju ke arah bisnis, tapi keren sekali tetap menekuni hal itu. Dari kakak cerita tadi mungkin iseng-iseng lihat di Jogja kain dan lain sebagainya. Kira-kira juga kakak saat ini kakak berbisnis apa ya? Mungkin boleh ceritakan ke kita punya sobat podcast. Saat ini bisnisnya tuh di bidang fashion untuk produk pertama tuh mulai dengan produk baju plus size yang tadi sudah disclaimer di awal. Permasalahan kalau saya lihat saya cari baju susah di Jayapura dan lain-lain sebagainya, akhirnya itu jadi kayak menurut saya tuh peluang kayak gitu. Jadi mulai dengan produk big size, akhirnya kesini saya merasa bahwa saya sebagai anak Papua, saya juga kehilangan saya punya identitas atau saya merasa saya tidak mengenal saya punya budaya nih. Jadi bagaimana caranya tuh saya juga bisa tetap menceritakan budaya itu
misalnya kayak objek-objek yang ada di Papua, tapi saya juga bisa styling itu kayak dengan keseharian kayak gitu. Jadi akhirnya lahirlah motif-motif Papua dalam saya punya produk-produk seperti itu. Oh, pantas. Tapi sobat podcast tahu Kak, karena pergerakan di sosial medianya Kakak Patricia ini kalau boleh tahu itu sangat luar biasa. Apalagi saya tertipu ini bukan peres juga ya. Warna-warna yang Kakak dong sajikan itu sangatlah bagus. Dan itu istilahnya kekinian seperti yang Kakak tadi bilang. Tapi ya itu ya, kadang ketong jadi tidak suka menggunakan ya yang ketong tahu ya budayanya ketong sendiri. Mungkin ketong dengan dasar batik mungkin agak bosan ya buat anak-anak muda ya, apalagi buat kekinian itu kayaknya dong ngerasa kayak terlalu tua. Tapi dengan Kakak punya konsep ini sebenarnya apa yang coba Kakak tuangkan selain mungkin berbicara seputar dengan budaya Papua? Kalau dia tuh lebih sebenarnya mengangkat. Jadi saya tuh tidak suka batik sebenarnya. Suka. Iya, tidak suka. Pasti dari kecil tuh kayak lihat orang pakai seragam batik tuh kayak saya punya trauma tersendiri. Jadi kayak, aduh, kenapa kita harus pakai baju sama semua begitu? Oh, karena dia pemotif sama kan? Iya, benar. Sama kayak saking banyaknya ornamen di dalam kita punya motif baju tuh saya pernah kayak orang tanya itu apa dan saya tidak tahu. Jadi sebenarnya dari keresahan itu sebenarnya bukan berarti harusnya saya trauma terus saya akhirnya bikin motif yang hanya satu-satu motif, tidak. Tapi maksudnya saya supaya juga tidak kelihatan kayak kok trauma belajar jadi gitulah. Tetapi setidaknya motif-motif itu bisa diceritakan tuh secara terperinci menurut saya. Jadi kayak gitu. Jadi konsep misalnya hanya motif Tifa, berarti kita cerita soal Tifa, kita jangan kemana-mana. Konsepnya apa, dari daerah mana Tifanya namanya apa, misalnya kayak gitu. Ataupun motif-motif yang lainnya. Jadi nilainya tuh lebih diangkat kayak gitu. Jadi kayak tidak ada kerancuan dalam misalnya kita menjelaskan Papua memang banyak motif dan lain-lainnya ya. Saya juga bukan background orang budaya dan lain-lain tidak bisa menjelaskan, tapi kita sebagai anak muda saja kita merasa terlalu banyak kayak gitu. Nah sekarang bagaimana caranya tetap anak-anak muda ini menggunakan motif, tetap kayak pride Papuanya ada, tapi bisa masuk dengan produk-produk yang kekinian. Betul gitu. sekali. Wow, ini keren ya. Artinya memang sebenarnya kalau mau mengelola suatu batik ya, apalagi untuk Papua sendiri, sebenarnya ada caranya banyak ya. Iya, betul. Tidak harus sama seperti orang lain ya. Dan itu yang coba Kakak Patricia itu gaungkan kepada anak-anak muda di masa sekarang. Karena memang, bukan apa ya, tapi kayaknya saya lihat Kakak punya pergerakan media sosial ya, yang seperti tadi saya sampaikan ya. Banyak sekali yang sudah mulai pakai dan itu keren sekali dan saya suka. Dan dia punya fokus tuh ada Tifa. Terus apa lagi kalau tersalah? Ada Honai. Honai, sisir bambu juga Sisir ya. bambu juga. kayak Ini so sudah ikut keren banget pokoknya. Tapi waktu saya kerja di media sosial di salah satu apa ya channel apa ya online di Jayapura ya, saya pernah minta Kakak dong punya untuk sponsor. Mungkin Kakak dong ingat kah tidak Kak? Oh Yang iya, kayak betul. kebaya-kebaya itu. Oh iya, benar Terus betul. saya kombinasikan dengan apa? Noken dengan terus ada rok sali yang memang agak modern ya. Itu suka sekali. Makasih. Dan tentunya juga ya, kita bicara tapi pasti dong kepo. Ini Iya. produknya apa? Namanya apa? Oh, Gitu. iya, Kan tadi betul. bicara dia punya produk sendiri, toh, tapi kan ternyata ada penjualan itu apa? Silakan Kakak. Jadi nama brand kami itu Lota Project sebenarnya pertama. Jadi Lota itu artinya perjuangan. Itu dalam bahasa Itali. Nah sebenarnya itu diambil dari siapa nama belakang itu Kristi Lota. Terus kata Lota itu kan kayak cuma 4 huruf kayak Lota, gampang sekali kan orang semua ingat kan. Jadi kayak menurut saya tuh brandingan Lota tuh lebih gampang orang ingat kayak gitu. Apalagi kita di Papua ya. Betul. Kalau pakai nama yang sulit-sulit nanti orang tidak bisa bicara, tidak bisa sebut Lota. Bahkan kalau tidak ya punya ciri khas dan akan ingat. Iya betul. Akhirnya tuh pertama tuh nama Lota, terus project. Project ini kan kita bicara soal project perjuangan sebenarnya tentang tadi tuh plus size dan lain-lainnya. Nah setelah kesini ternyata tidak bisa itu hanya project kan aja. Itu harus dijiwai dan dinilai. Ada maknanya. Iya harus ada maknanya. Jadi akhirnya kita sekarang rebranding nih. Jadi sudah tidak Lota Project tapi Lota Terra. Lota Terra. Nah Kok bisa? Itu karena tadi tuh project yang tadi tidak mungkin ini hanya project kan saja toh. Jadi kita ganti dengan Lota Terra. Terra ini artinya tuh dalam bahasa Italia itu adalah tuan tanah atau pemilik tanah. Jadi saya mau bilang kalau saya punya perjuangan sebagai tuan tanah atau pemilik tanah ini dalam satu dunia bisnis ini kita harus di tuan tanah di tanah sendiri. Jadi lewat satu bisnis ini jadi kayak masa ingin menyampaikan nilai itu kayak begitu. Jadi akhirnya ya sudah
Brandnya sekarang hari ini namanya Lotatera. Lotatera, keren sekali ya. Banyak sekali sebenarnya anak-anak muda Papua atau saya beberapa kali ketemu narasumber ya, dong selalu menggaungkan hal yang sama. Kita harus menjadi tuan di tanah sendiri. Karena memang itu yang harus kita selalu soundingkan. Bukannya apa? Kadang-kala ketemu kalau ya terjebak dengan rasa nyaman, mungkin terima dana kiri kanan oke, tapi kita harus sadar bahwasannya seperti Kakak Patris, bergerak terus sesuai dengan apa yang dia sukai. Kadang kan orang kan suka minder ya Kakak ya. Tapi saya lihat Kakak punya perjuangan ya sampai namanya jadi Lotatera. Ini memang kalau ketemu pilih nama harus memang sesuai sebagai seorang pembisnis ya. Betul atau tidak Kakak? Betul. Kenapa? Karena mungkin saya tidak tahu ya kenapa kita harus memilih nama yang hanya mungkin sekedar orang ingat atau seperti apa Kakak? Atau mungkin bagaimana? Kan tadi Kakak bilang kan kalau misalnya mungkin hanya sekedar orang bisa ingat Kak, tapi mungkin ada cerita sedikit Kak seputar dengan sebenarnya kalau kita pembisnis harus taruh branding nama tuh yang tepat. Iya, tapi itu penting sekali seperti yang Tirsa bilang. Kalau misalnya kalau dari saya kayak tadi pertama kan saya pikir ini cuma proyekan saja. Terus kayak cuma hanya 4 suku kata kayak orang gampang ingat lota, tapi ternyata kesini-sini setelah 5 tahun misalnya kayak 5 tahun membangun bisnis, ternyata perjuangan tuh tidak semudah itu. Melihat orang di sekeliling kita, jadi kayak nilai dalam diri tuh tumbuh. Kayak saya harus mulai kayak menaruh sesuatu di saya punya branding nama itu supaya orang kenal bahwa perjuangannya tuh seperti ini ternyata kayak gitu. Ada cerita ya di ada balik ceritanya nama itu ya. Kayak gitu. Nah ini keren karena tidak semua orang bisa berpikir terkait hal itu Kakak. Tapi ini luar biasa. Kira-kira Kakak dari bisnis Lotatera ini sendiri ya, itu sudah mulai dari tahun berapa? Literally kayak dia menghasilkan uang itu mulai di tahun 2021. 2021 sampai dengan sekarang. Iya, sampai dengan sekarang. Itu Kakak dorang basicnya mungkin ada buka toko offline-nya Kak atau online saja Kak, silakan. Kalau dari situ pertama kita pasti mulai dengan online, waktu itu kan COVID. Nah COVID itu kita jualan baju yang daster-daster karena kebanyakan orang lebih banyak di rumah toh. Jadi pasti kita jualan itu mulai dari daster sampai sekarang itu sudah sampai di produk-produk yang bermotif seperti itu. Dan juga bentuknya kayaknya beragam ya. Iya. Wow. Terus kira-kira ya dari Lota Project ini sendiri kan berarti kurang lebih sudah berjalan 5 tahun. Dari 2021 sampai 2025. Otomatis kan pasti di pasaran sudah banyak yang terkenal atau bagaimana Kakak? Iya sejauh ini puji Tuhan ya, saya 5 tahun nih termuda orang sudah mulai kenal tuh di tahap yang hari ini saya tuh kalau mau cerita, aduh Tuhan terima kasih orang sudah tahu. Sampai Tirsa saja bisa menjadikan saya narasumber di sini kan berarti setidaknya Lota sudah membawa saya sejauh ini ya Tirsa ya. Berarti ada dampak positifnya ya Kakak ya. Sekali. Luar biasa. Kira-kira juga Kakak dari 5 tahun ini sudah berapa karyawan yang Kakak dong kerjakan? Kalau saya sejauh ini baru 3 tapi 2 itu yang kayak tidak tetap, 1 yang tetap kayak gitu. Terus 1 punya masalah dengan karyawan sebenarnya. Masalahnya tuh kayak gini loh Tirsa, kita kurang asli nih, OAP seperti OAP judulnya ini. Kita tuh punya permasalahan yang kayak dong tuh tidak bisa betah gitu kerja. Jadi kayak gitu. Jadi dong kira macam Lota atau kesana kesini tuh kayak kita tidak mulai dari nol kayak keringat, mesti kayak itu juga berjuang berusaha gitu. Jadi kayak dong datang kerja, maksudnya hal yang kita sudah bagi-bagi hanya untuk bertahan di satu tempat posisi kerja saya selama 1 bulan tuh sulit sekali. Saya literally kayak sudah 6 atau 7 kali ganti orang kerja. Bisa kayak sebanyak itu. Dan karena dengan kayak kita merasa bahwa kita harus memberdayakan, kita punya orang Papua. Bisa butuh sekali sebenarnya yang kerja dan 1 orang Papua supaya dong tahu perjuangannya tuh seperti ini loh, masa kakak ini dia bisa baru saya mau mulai yang dari hal-hal sepele ini saya tidak bisa kayak gitu. Tapi ya itu bukan tantangan sih sebenarnya kayak gitu. Jadi ya agak sulit sekali sebenarnya untuk masalah ini tuh lebih ke disiplin saja sebenarnya, bukan saya bilang kita orang Papua tidak bisa, karena kita orang Papua juga dan kita bisa kan karena kita punya ritme-ritme atau kedisiplinan atau aturan-aturan yang kita taruh kayak gitu. Sebenarnya berarti memang kayak kurang disiplin, terus mungkin tidak ada kemauan ya Kakak ya. Biasanya yang ketong kurang sadar bahwasannya itu adalah peluang untuk ketong coba dulu. Biasanya kan orang-orang kalau yang saya lihat di lapangan ya, sobat podcast semuanya ya, kadang melihat bahwa itu cuma barang kecil saja, mau ngapain saya terlalu seriusin. Tapi buat orang lain kan itu sangat berarti. Iya betul. Dan itu adalah lapangan pekerjaan. Benar. Ya, karena di Papua ini sulit ya. Mau bilang orang kan selalu bilang bahwa Papua itu kaya, tapi menurut saya pribadi bahwasannya kita harus berjuang di atas tanah ini. Betul. Sepakat sekali. Betul ya. Dan pastinya juga kita sebagai anak-anak muda Papua harusnya kita mulai dari hal kecil dulu.
Iya benar. Bagaimana kita memulai dengan hal yang besar, betul ya? Dan tentunya juga ya Sobat Podcast semuanya ya, artinya dari kisah kehidupannya memang naik turun itu hal yang biasa. Iya, betul. Tapi saya yakin dan percaya dari setiap usahanya kakak sampai sejauh ini pasti sudah banyak ikut event kak atau bagaimana kakak? Iya, selama ini banyak sekali event yang saya ikut kayak gitu. Jadi Jayapura pertama tuh, jadi kayak sampai rela-rela dari Jayapura kita ke Timika, ikut event di Timika, sampai saya sudah sampai ke Papua Selatan, ke Agats. Oh wow. Lota sudah sampai, literally sudah sampai di sana. Gitu. Mantap, orang Agats kalau nonton keren. Tapi keren sampai jauh di sana. Sampai ke sana. Wow, itu Dan perjalanan ke Agats tidak mudah. Tirsa tahu kah tidak? tolong ceritakan sekarang. Bagaimana kak? Maksudnya perjalanannya tuh bagaimana supaya kita tahu tuh bahwasanya memang kalau mau mulai bisnis kan terkadang mungkin instan tuh. Iya, Kira-kira sampai ke Agats itu bagaimana? Jadi kalau kita mau ke Agats, ternyata tuh harus pakai pesawat dari sini. Dan kalau dari sini ternyata lumayan mahal. Iya. Jadi tahu kak, kita ngikut dari Timika, naik pesawat ke Timika yang harganya 500.000. Terus sekitar segitu lah dia harga tuh. Habis itu nanti kita dari Timika kita ke Pelabuhan Pomako. Oke. Oke, ke Pelabuhan Pomako dari Timika ya, yang tahu-tahu ya TTA Yang dan tahu-tahu lain aja. dia punya jarak bagaimana, perjalanan. Terus dari Pomako saya harus naik kapal kecil lagi ke Agats. Dan begitu juga kalau saya mau pulang, saya ikut alur yang sama dengan menenteng semua barang-barang jualan. Bukan apa tapi kayaknya kalau bukan Kak Patricia saya jadi dia justru tidak mau. Tapi untuk dia yang jadi ya luar biasa. Tapi keren sekali ya. Itu jadi ada cerita sedikit ya Iya, di situ benar. ya kakak ya. Tapi istilahnya kayak ya kalau ketemu terus sampai ke Agats mungkin tuh ternyata atau perjuangan Iya, untuk keluar daerah betul. itu untuk bawa barang-barang itu seperti apa. Betul ya? Betul sekali. Nah dan tentunya juga ya pasti kalau kakak tadi bilang kakak punya kendala itu yang saya coba untuk kembali lagi ya remind bahwasannya memang cari karyawan itu memang sulit. Iya. Dan juga sudah tujuh kali ya, 7 kali ganti karyawan ya. OAP nih ya, orang asli Papua ya. Dengar itu sudah 7 kali, kok bisa itu loh. Terus apalagi tadi, mungkin dari skema naik turun untuk perpindahan barang, kalau misalnya keluar daerah itu memang agak sulit ya. Iya, betul sekali. Tapi kalau untuk kendala yang lainnya ada kah tidak yang mungkin bikin kakak tuh kayak, struggle sampai di bisnis ini? Kalau dari Lota sendiri sebenarnya itu, misalnya kayak kita sekarang sudah di posisi yang 5 tahun, kita harusnya upscaling ke lebih besar kan, kayak misalnya 5 tahun ini kita maksudnya kayak kita evaluasi, harusnya kita punya pasar tuh bisa jangkau pasar di luar, kayak begitu. Jadi misalnya kalau saya mau jangkau pasar keluar itu berat sekali di sisi, maksudnya kita dari timur sekali, kita mau pergi ke mau jemput bola langsung yang pasar besarnya secara nasional itu agak berat. Kayak kemarin cerita saya pergi event di Bali, itu tuh ya kita berat sekali ya, pasti di ongkos perjalanan dan lain-lainnya. Jadi kayak kemarin kita coba untuk bawa Lota untuk ikut event di Bali, jadi itu struggle yang sangat kayak itu, wah ini nih berarti kita punya salah satu bukan kekurangan sih, salah satu tantangan tuh pada saat kita mau keluar, ternyata pasar di dalam tuh beda dengan pasar di luar, dan kesempatan-kesempatan itu tuh mungkin saya berharap sekali sih pemerintah melihat situasi-situasi seperti ini untuk menolong kita UMKM kecil, apalagi secara langsung macam kayak kita yang sudah 5 tahun bergerak di bidang ini, bukan cuma saya tapi mungkin saya punya teman-teman yang lain secara kapabilitas dan lain-lain tuh mereka mampu. Tapi kesempatan untuk itu, upscaling setelah 5 tahun punya usaha dan mau naik lagi untuk tingkatan yang lebih tinggi, itu memang tantangannya sangat luar biasa sih, secara mental, secara finansial dan lain-lain itu sih. Wow, tapi keren sekali kalau kakak sudah coba ke kancah nasional sih. Sebenarnya artinya kayak kakak keluar dari kakak punya jangkar ini. Dari zona nyaman ya, tidaklah mudah, apalagi ya pembisnis 5 tahun pasti orang pikir baru 5 tahun saja. Tapi kalau saya yang di situ juga saya nggak bisa cuy, istilahnya kayak begitu. Tapi ya luar biasa sekali ya sebagai seorang pembisnis, apalagi Enggo dong bilang ya, Enggo nih perempuan Sentani ya. Tadi saya ada dengar sedikit dialeknya ya, mungkin Sentani pride ya, dan artinya sebagai perempuan Papua ya mungkin ya ada campuran, tapi menurut saya mau campuran atau tidak, yang penting kita berdiri sebagai anak Papua. Sepakat. Artinya berbisnis di dalam era seperti ini memang tidaklah mudah, pasti banyak pesaing, betul kah tidak? Banyak pasti. Iya kan? Iya banyak. Saya pikir terlalu banyak. Apalagi kita yang masih muda, baru lahir begini 5 tahun, baru yang selama-lama 10-20 tahun bagaimana? Apa katanya? Apa katanya? Tapi itu ya, jangan pernah putus asa dan menyerah. Betul. Tapi kalau mau lihat kakak dari sisi perempuan, apalagi perempuan Papua, berbisnis di era seperti ini, sebenarnya penting tidak ya? Perempuan itu harus tahu cara berbisnis atau peluang berbisnis yang baik dan benar. Silakan. Kalau menurut saya sebagai perempuan, dua-duanya itu penting ya, untuk
kedua maksudnya kayak kedua pertanyaan tadi itu penting sekali. Kalau saya di zamannya saya kayaknya yang soal bisnis ini masih kayak 1, 2, 3 orang yang menjadi kita punya figur atau perempuan yang kayak melakukan ini, maksudnya yang benar-benar terjun di bidang ini untuk membuat kita termotivasi untuk jadi seperti dia kayak gitu. Jadi menurut saya tuh penting sekali untuk kita tahu atau dia step by step. Tapi kan di era sekarang sudah banyak sekali lah. Betul. Apalagi semenjak ada COVID kan semua materi pelajaran kita bisa dapat dari mana saja. Jadi menurut saya sudah maksudnya sudah gampang untuk kita mengakses hal itu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kalau memang kau mau terjun di bidang ini harus belajar. Dan memang pelajaran paling penting yang kau dapat adalah saat kau sudah lakukan. Kayak begitu, setelah itu kau akan kembali kau evaluasi, bahwa ternyata cara yang saya pakai ini, oh ini tidak bisa saya gunakan kayak gitu. Bukan berarti saya evaluasi ya? Iya harus. Jadi tidak semua yang kayak aturan-aturan atau pelajaran-pelajaran yang dikasih oleh maksudnya modul dan lain-lain itu cocok untuk kita punya bisnis. Apalagi kita di Papua. Kayak kita bisnis dengan keluarga dan lain-lain itu pasti beda. Jadi terus kita yang sendiri tahu bagaimana maksudnya mengetrit kita punya orang-orang di sekitar kita atau kita punya keluarga yang berbisnis dengan kita. Atau bahkan macam saya yang investasi ke saya juga, misalnya ada saya punya teman, kita sudah bisnis sekali. Tapi kan secara profesional harus dijaga profesionalisme itu. Tapi kan kita orang Papua punya profesionalisme itu beda ya, Tirza. Itu lagi. Kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang kayak gitu, misalnya kita sudah jalan, kita ketemu di mana kendalanya, ya sudah evaluasi itu penting sekali. Jadi kayak stuck di mana, dibicarakan maunya seperti apa, ya kita kembali lagi kayak gitu. Jadi sebenarnya itu penting sih semuanya yang tadi. Yang saya tangkap adalah kita memang harus profesional. Iya. Ya, dalam segi apapun, dan perempuan juga harus fight. Kalau memang mau berbisnis kita lakukan itu ya, Kakak ya. Betul. Dan kalau terlalu profesional di atas tanah ini memang agak susah. Karena kan kadang ketong berpikir bahwasanya masih ya karena ketong keluarga, jadi terapa sudah begini dulu. Ya karena ketong teman jadi begini dulu. Tapi sebenarnya tidak boleh seperti itu ya. Harus benar-benar profesional. Dan kira-kira mungkin kakak mau kasih tips kak buat teman-teman mungkin yang ingin seperti kakak Patricia atau lebih dari kakak mungkin ya ke depannya. Dorong ingin mungkin belajar berguru dari kakak kan tidak jadi masalah tuh ya kak. Kira-kira tips seperti apa yang mungkin ibu rumah tangga ya secara khusus ya. Mungkin mereka punya skill tapi dong sudah kubur lama, tapi karena sudah berpikir aduh saya ini cuma ibu rumah tangga, sudah lama juga saya tidak aktif, terus saya gaptek media sosial, apa yang harus dong lakukan untuk mulai bisnis, apalagi dong gemar untuk berjualan. Silakan kakak. Kalau tips dari saya, misalnya kayak macam saya sudah berkeluarga, jadi sebelum saya melakukan itu saya bicarakan dulu dengan saya suami sih sebenarnya, karena sebenarnya dukungan suami itu penting sekali. Jadi kayak misalnya kok bisa sapu rumah, jadi kok suami kayak oh ya sudah sapu istri deh, mungkin lagi mulai bisnis, jadi kayak ya sudah tak apa-apa. Jadi kayak misalnya itu sesuatu yang komunikasi itu penting sebenarnya untuk memulai, apalagi ada sudah berkeluarga toh, macam saya begini juga begitu. Terus misalnya kalau soal sudah pengen sekali dan mulai dan dari nol, misalnya ya mau terang kita harus mulai belajar. Tapi itu belajar penting sekali sebenarnya Tirsa, mau tidak mau ya, tadi saya bilang tadi suka tidak suka, segala sesuatu tuh tidak bisa kita hanya kayak lihat dari orang lain saya, tapi kita harus belajar, kita harus lihat, punya banyak referensi, punya banyak, dan belajar menganalisa sebenarnya itu penting sekali, sekalipun kita suka bisnis, tapi misalnya kayak saya mau jualan telur, tapi tetangga sebelah jualan telur gitu, jadi kan kita harus lihat peluangnya, apa yang tidak diberikan oleh pesaing yang, misalnya kita punya apa saingan yang di sebelah, kayak gitu, jadi kayak begitu tuh sebenarnya hal-hal yang kayak misalnya ibu-ibu kayak kita tuh harusnya kita pintar melihat hal itu. Hai wanita-wanita, kita harus lebih smart, kita sudah smart, jadi kita harus melihat peluang-peluang smart, ya kita sudah pintar itu, sudah sangat pintar menganalisa. Saya lihat pasar saja, lihat sayur beda 5.000 kan pasti kan akan cari tempat yang lebih murah. Jadi sebagai seorang perempuan pasti kita lebih peka, karena itu punya kepekaan itu bisa buat apa saja sebenarnya. Begitu. Wow, saya dengarnya langsung merinding ya, padahal saya belum berkeluarga, tapi ini keren sekali ya. Apalagi statement yang terakhirnya, memang ya buat perempuan-perempuan kamu harus lihat peluang. Kalau bisa jual yang ya harga-harga miring sedikit, kenapa tidak ya? Karena memang butuh modal yang ya agak besar untuk memulai sesuatu ya. Tapi memang itu memang butuh niat juga. Tidak hanya modal saja, tapi kalau niat sudah besar pasti hal-hal lainnya juga ikut mendukung ya. Tapi sepakat sekali ya dengan kakak Patricia, kurang lebih selama 5 tahun lo Tatera ini juga bisa berjalan dengan baik, dan artinya juga ya banyak hal yang sudah kakak dorang rasakan. Kira-kira kakak selama 30 menit ini kita sudah bicara, kakak mau bicara apa lagi buat ketemu punya sobat podcast OAPSI untuk menginspirasi dorang untuk closing statement kita? Silakan. Closing statementnya kalau dari saya sebagai seorang perempuan yang sudah, bukan sudah sih, masih berjuang, kita
kita harus jadi, satu teman bilang sama satu kita harus jadi OAP yang bijak. OAP yang bijak. OAP yang bijak itu seperti tadi kita beli produk lokal, buat sendiri dan kita jual sendiri untuk meningkatkan perekonomian yang ada di kita punya lingkungan sekitar, bahkan untuk kita punya keluarga. Kalau jadi perempuan kita juga bisa mendorong kita punya suami dalam meningkatkan perekonomian, kenapa tidak? Membantu kita punya anak untuk pergi sekolah dengan uang 5.000, 10.000 hasil jualan pinang, kenapa tidak? Saya juga mulai dengan hal yang kecil, hal yang tidak besar, tapi saya memulai kayak gitu, satu demi satu, langkah demi langkah saya naik. Bukan hari ini saya ada, hari ini baru saya bisa kayak kamu lihat Iloto sudah begini, tapi itu prosesnya panjang. Semua orang memulai sesuatu dari nol itu pasti butuh proses yang panjang. Jadi proses itu tidak bisa di skip, harus kamu lewati. Ya, sobat podcast OAPSI dimanapun kamu orang berada ya, artinya kita harus menikmati setiap prosesnya. Ya kadang jatuh bangun itu biasa saja, tapi kalau ketong pernah mulai, kapan lagi? Kalau ketong takut gagal untuk mencoba, baru siapa yang mau tolong ketong? Dan tentunya kami berterima kasih sekali buat kakak Patricia Mokai karena sudah bagi banyak hal sekali seputar dengan perbisnisan. Memang 30 menit rasanya tercukup ya, tapi kiranya 30 menit ini yang ketong bagikan dan undang kakak. Terima kasih banyak lagi kakakku. Salam dulu ya. Kalau dengar banyak hal pasti tidak akan cukup seperti yang tadi saya bilang, betul. tapi saya percaya dari podcast 30 menit ini banyak teman-teman di luar sana sudah mendengarkan, dan artinya kalau masih ragu tetap maju ya kakak. Iya, tetap Harus maju. mulai dulu ya. Harus mulai. Itu. Oke, itu sudah ya. Tadi kita punya perbincangan seputar dengan bagaimana sih Patricia Mokai yang dulunya berbisnis cuma jualan kue saja, sekarang sudah jadi pembisnis yang luar biasa di Tanah Papua. Tentunya banyak perempuan juga pasti bisa, tidak hanya di dapur saja, tetapi dengan bisnis apapun kamu orang bisa mulai itu. Dan terima kasih banyak teman-teman sudah nonton podcast kita di episode yang keempat ini. Dan tentunya saya minta kakak Patris untuk ajak saya punya teman-teman podcast untuk subscribe dulu kak di saya punya channel Tirza Bonyadoni. Jangan lupa subscribe dan nonton ya guys, karena guys karena semua hal, segala sesuatu kita harus mulai dengan hal yang baik, yaitu nonton dan lihat hal-hal yang positif seperti ini. Oke, terima kasih kakak dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Dadah.